Baik, terima kasih atas kesempatannya Bung Reno. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Ya, senang sekali saya bisa berkumpul kembali ya pada malam hari ini, berkumpul dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, ya selalu dilindungi oleh Tuhan, apalagi di masa pandemi ini ya. Penyakit di mana penyakitnya ada di mana-mana, bahaya sekali. Jadi semoga kita semua dilindungi selalu dilindungi dalam Tuhan Maha Esa ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Imade Frian, saya adalah dokter umum. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi nanti ya di akhir sesi tentang infeksi saluran kemih yang sudah diceritakan Bung Reno tadi ya. Mungkin sudah sedikit diceritakan tentang infeksi saluran kemih sendiri. Nah, malam hari ini mungkin ketika ada pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dipersilakan untuk bertanya di akhir sesi nanti ya. Oke, mungkin kita bisa langsung saja. Semuanya siap ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, santai saja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya di akhir sesi, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari infeksi saluran kemih sendiri. Nah, manusia itu punya yang namanya saluran kemih. Saluran kemih itu dari ginjal ya. Jadi, kita makan, kita minum, itu akan masuk ke dalam lambung. Nantinya, ya makan dikunyah, masuk ke lambung, ke usus. Di usus nanti akan terjadi penyerapan makanan. Nah, makanan dan minuman ini akan diserap dan dibawa oleh peredaran darah ke seluruh tubuh. Untuk digunakan fungsinya. Kalau sudah tidak digunakan, nanti dia akan mampir ke ginjal. Di ginjal dia akan difilter atau disaring. Oh, ini yang berguna, ini yang tidak berguna. Jadi dipisahkan. Nah, itu adalah fungsi utama ginjal, menyaring sisa-sisa. Dan ketika ada zat-zat yang zat-zat yang tidak berguna lagi, itu akan dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui saluran ureter. Nah, dari situ itu saluran ya. Jadi ginjal, ureter, ada kandung kemih. Nah, itu adalah zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh pada umumnya pada orang normal ya. Dan zat-zat ini harus dibuang karena ketika ada di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak itu akan menyebabkan terjadi peningkatan kadar toksin. Tuh, dia malah jadi racun ya dalam tubuh kalau misalkan tidak dibuang. Makanya harus dibuang. Dan ginjal adalah salah satu organ yang berfungsi untuk membuang zat-zat toksin tersebut dan menyaringnya. Lalu nanti dibawa ke saluran kemih. Nah, di saluran kemih kita itu rawan sekali infeksi ya. Jadi mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang pernah mengalami ya infeksi saluran kemih. Jadi infeksi ini tuh bisa mengalami infeksi ini bisa terjadi pada semua usia. Anak-anak bisa, lalu pria, wanita, dewasa, tua, itu sangat berisiko. Semuanya bisa berisiko mengalami infeksi saluran kemih. Nah, selanjutnya penyebab dari infeksi saluran kemih ini sendiri itu adalah kuman, bakteri ya, benar kata Bung Reno tadi. Bakterinya Escherichia coli dan juga Klebsiella. Itu adalah bakteri-bakteri yang paling sering ya menginfeksi saluran kemih. Secara anatomi sendiri, saluran kemih wanita berbeda dengan pria. Oleh karena itu, karena perbedaan anatomi dan fungsinya sendiri, jadi wanita lebih sering terinfeksi daripada laki-laki. Seperti itu. Nah, faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih ini ada beberapa yang diketahui sampai saat ini. Yang tadi saya sebutkan salah satunya ya, wanita lebih sering terinfeksi karena ukuran dan juga salurannya. Tuh. Nah, kalau pria juga bisa terinfeksi bagian saluran kemihnya, tapi tidak sesering wanita. Karena wanita lebih berisiko ya, tadi dari anatominya atau struktur dari saluran kemihnya. Selanjutnya, faktor risikonya adalah orang-orang tua. Jadi orang-orang tua yang lebih dari 50 tahun itu bisa berisiko juga mengalami infeksi saluran kemih. Selanjutnya, orang-orang dengan penurunan imunitas. Jadi penyebab utama infeksi saluran kemih ini adalah orang-orang yang mengalami penurunan imunitas. Jadi, misalkan ada bakteri, dan imunitasnya baik, bakteri tersebut akan dihancurkan oleh tubuh dan orang tersebut tidak akan terinfeksi. Tapi ketika imunitasnya menurun, bakteri tersebut akan bebas menginfeksi, jadinya bisa terjadi infeksi dan terutama di bagian saluran kemih ini ya, karena paling sering terkena infeksi gitu, karena dia bisa berhubungan langsung dengan organ dalam. Seperti itu. Nah, orang-orang yang mengalami penurunan imunitas ini seperti tadi ya, salah satu orang tua lebih dari 50 tahun, lalu yang kedua itu orang-orang dengan riwayat penyakit kencing manis,
lalu bisa juga orang dengan penyakit jantung, orang-orang dengan autoimun. Nah, itu adalah orang-orang yang berisiko mengalami infeksi saluran kemih, bahkan infeksi lainnya juga berisiko. Nah, oleh karena itu harus diwaspadai untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Selanjutnya, untuk orang-orang yang suka menahan buang air kecil nih, jadi nanti aja buang air kecilnya setengah jam lagi, nanti aja. Nah, hal-hal ini yang bisa menyebabkan penumpukan bakteri di dalam kandung kemih. Jadi kita tidak boleh menahan yang namanya buang air kecil ya, karena kalau misalkan kita tahan, dia akan menyumbat dan juga berkumpul di bagian kandung kemih dan menyebabkan infeksi di sana. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang suka menahan buang air kecil itu sangat berisiko mengalami infeksi saluran kemihnya gitu. Selanjutnya adalah untuk ibu hamil itu juga berisiko, dan juga untuk orang-orang yang pernah mengalami infeksi saluran kemih, dia bisa berulang infeksinya. Jadi harus hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya riwayat infeksi saluran kemih, itu harus hati-hati ketika ada keluhan langsung kontrol ke dokter. Nah, itu dari faktor resikonya. Kalau gejalanya sendiri itu berbagai macam ya, gejalanya bervariasi. Nah, jadi kan saluran kemih kita ada banyak tuh, ada ginjal, ureter, ada kandung kemih, bahkan sampai bagian bawahnya. Nah, dia tergantung infeksinya. Kalau misalkan secara umum dikatakan itu yang pertama, dia bisa pasien mengalami demam. Demamnya berbeda dengan demam-demam virus ya. Kalau demam pada infeksi saluran kemih biasanya dia bertahap. Jadi bisa sehari dia gerges, besoknya baru suhunya tinggi ya, 37,5 gitu. Jadi suhu tidak mendadak tinggi. Itu perbedaan demamnya. Selanjutnya biasanya pasien juga mengeluh seperti anyang-anyangan, seperti kata Bung Reno. Nah, anyang-anyangan ya. Jadi saat buang air kecil itu dia merasakan tidak nyaman atau nyeri. Sebelum buang air kecil dia merasakan nyeri. Dan setelah buang air kecil dia juga bisa merasakan nyeri. Nah, hal-hal itu yang bisa dialami oleh pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran kencing. Jadi saat sebelum, saat sesudah, dan bahkan saat dia mengalami saat buang air kecil dia merasa nyeri. Nah, itu tanda bahwa orang tersebut mengalami infeksi saluran kemih. Selanjutnya, apabila infeksi tersebut menyebar sampai ginjal, itu namanya pyelonefritis. Itu sudah kondisi yang harus diobati segera. Nah, biasanya keluhannya nyeri pinggang. Nyeri pinggangnya berbeda ya dengan nyeri-nyeri pinggang, nyeri otot, atau karena posisi. Nah, berbeda. Jadi kalau nyeri bagian pinggangnya ini lebih ke nyeri ketok. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan itu nyeri ketok ginjal. Biasa diperiksa itu diketok ya. Mungkin ada yang pernah diketok. Nah, kalau misalkan diketok dia nyeri, itu berarti pasien tersebut kita curigai ada infeksi di sana. Selanjutnya, berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain ya, mungkin sering juga dengar low back pain atau nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang ini yang karena infeksi dan juga karena nyeri otot murni itu berbeda. Nyeri otot biasanya dia nyerinya terus-terusan, bahkan dia bisa hilang timbul, tapi tidak disertai dengan keluhan buang air kecil. Tuh, kalau nyeri otot biasanya kita tekan saja pinggangnya itu akan merasa nyeri atau lebih ringan atau lebih enakan. Tapi kalau nyeri pada pyelonefritis atau infeksi ginjal, itu biasanya dipegang pinggangnya itu tidak ada keluhan. Dan biasanya dia nyerinya terasa di dalam, bukan di pinggang ya. Bukan kita pegang, kita raba juga nggak ada keluhan biasanya. Harus dengan pemeriksaan nyeri ketok. Selanjutnya untuk pasien juga dapat mengalami keluhan di bagian perut bawah, bagian tengah. Nah, itu biasa kalau anyang-anyangan tuh di situ tuh. Kalau misalkan dia perut bawah tengahnya itu ditekan, itu biasanya kalau mulai sakit, nah itu curiga infeksi saluran kemih. Karena disitulah biasanya kuman-kuman berkumpul dan kuman-kuman mulai menginfeksi ya di kandung kemih. Tuh, jadi ada demam, ada anyang-anyangan ya, nyeri saat buang air kecil, bisa juga nyeri di bagian perut bawah dan juga nyeri pinggang. Nyeri pinggangnya bisa kiri kanan, bisa kiri aja atau kanan aja, bisa dua-duanya, tergantung lokasi infeksinya. Jadi kalau misalkan infeksi saluran kemih ini, memang dia infeksi dari bawah. Namanya infeksinya ascending. Ascending itu jadi dia bisa dari bawah ke saluran kemih, bisa ke atas ya, ke naik ke ginjal. Itu bakterinya bisa lompat ke atas. Nah, kalau lompat ke atas ke ginjal itu yang bahaya. Nah, itu dari gejala klinisnya yang paling sering ya diderita sama pasien. Pasien juga biasanya bisa ngeluh seperti mual muntah, terus berkeringat dingin, bisa mencret juga, tapi disertai dengan keluhan sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya
Itu biasanya kita lakukan pemeriksaan tadi ya, kita raba perutnya, biasanya pasien mengalami nyeri, terus kita ketok ginjalnya, kalau misalkan dia nyeri, curiga besar juga infeksi saluran kemih yang menjalar ke ginjal, biasanya suhunya juga tinggi ya, 37,5 ke atas, dan juga pada pemeriksaan urin, itu didapatkan sel-sel leukosit. Jadi kalau misalkan ada dokter yang menyarankan pemeriksaan urin, ada leukositnya tinggi di urinnya, lalu banyak sel darah juga bisa timbul di urin kalau misalkan infeksinya parah sampai ke ginjal. Gitu. Jadi sel darah bisa pecah lalu keluar melewati urin. Dan bahkan ada sel-sel lainnya seperti nitrat dan juga sel-sel epitel yang menandakan bahwa infeksi saluran kemih. Gitu. Selanjutnya itu dari pemeriksaannya. Kalau jenisnya banyak ya, ada bagian ginjal, infeksinya namanya pyelonefritis yang tadi, lalu yang di bagian bawah lagi, infeksinya di bagian kandung kemih namanya sistitis, lalu di bagian bawah lagi, di bagian organ vital itu namanya uretritis. Nah, beda-beda tergantung dari lokasinya. Selanjutnya, itu dari pemeriksaannya. Nah, kita harus tahu nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, cara pencegahannya. Untuk orang-orang yang sering mengalami infeksi saluran kemih, itu biasanya pasien selalu saya sarankan banyak minum, ya. Biasanya dari beberapa sumber sendiri menyarankan 2 liter per hari. Jadi untuk orang-orang yang tidak mempunyai riwayat gangguan ginjal, tidak mempunyai riwayat gangguan jantung, itu bisa minum 2 liter per hari pada saat dia mengalami nyeri atau anyang-anyangan, ya. Nah, memang rasanya tidak sakit, tidak nyaman gitu. Sakit memang, jadi pipisnya bisa sedikit-sedikit gitu kan. Tapi itu adalah jalan untuk mengeluarkan si kumannya. Kalau banyak minum, kuman yang tertumpuk di bagian saluran kemihnya akan dibuang. Tuh, jadi kalau misalkan anyang-anyangan, jangan sedikit minumnya, harus banyak, harus dikeluarin. Kumannya harus dikeluarin, nggak boleh sampai sedikit minumnya. Dan minumnya pun harus air mineral. Ya, bukan susu ataupun energy drink yang ada di pasaran. Harus air mineral, fungsinya untuk mengeluarkan si kuman-kumannya agar tidak berkembang. Kalau dia berkembang, dia bisa naik ke ginjal, nah itu lebih parah lagi infeksinya. Bisa sampai menimbulkan adanya batu. Dan juga penurunan fungsi ginjal. Bisa semakin parah ya, jadi jangan dianggap remeh infeksi saluran kemih ini. Selanjutnya, bisa juga bapak-bapak, ibu-ibu itu harus menjaga higienitas. Higienitas untuk wanita, jangan terlalu sering mencuci alat kelaminnya itu dengan sabun ya. Jangan terlalu sering gitu dipakai sabun, karena sabun itu ada sabun-sabun yang pH-nya rendah, menyebabkan kuman yang baik itu hilang. Jadi manusia itu butuh kuman yang baik dan juga kuman yang buruk itu seimbang harusnya fungsinya. Kalau misalkan digunakan sabun secara terus-menerus, kuman yang baik akan hilang. Ketika ada kuman yang jahat datang, dia akan menginfeksi. Seperti contoh E. coli tadi. Itu kan kuman yang tidak ada gitu. Jadi kuman yang harusnya sudah ada di sana, sudah berkembang biak untuk menciptakan pH yang baik, itu hilang, sudah bisa menyebabkan infeksi. Jadi mencuci alat-alat vital itu terlalu sering juga tidak baik ya. Saya rasa menggunakan air yang mengalir cukup, jangan terlalu sering menggunakan sabun, dan sabunnya harus dipilih lagi ya, pH-nya jangan terlalu rendah. Selanjutnya tadi ya sudah banyak minum, olahraga jangan lupa. Dan juga makan makanan bergizi, buah-buahan juga dapat meningkatkan imunitas. Tadi kan sebelumnya saya katakan bahwa infeksi saluran kemih ini paling banyak diderita untuk orang-orang yang mengalami penurunan imunitas. Nah, ion negatif sendiri mampu untuk meningkatkan imunitas dengan meningkatkan sel-sel natural killer. Sel itu yang nantinya akan membunuh kuman dan juga virus. Selain itu, ketika kumannya mati, otomatis yang menginfeksi juga hilang dan diharapkan dapat membantu proses penyembuhan. Tentunya harus diiringi dengan obat-obatan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi bisa menggunakan ion negatifnya. Lalu ion negatif sendiri juga mampu membunuh kuman serta memperlancar aliran darah. Kalau aliran darahnya lancar, itu jadi sel-sel imunnya cepat datang ke tempat yang mengalami kerusakan. Misalkan dia infeksinya di bagian saluran kemih, di bagian kandung kemihnya. Nah, kalau aliran darahnya lancar, sel-sel yang imunitas kita cepat ke sana, cepat hancurin kumannya. Nah, dari situ ion negatif sendiri mampu untuk membantu proses penyembuhan. Biasanya juga selain itu untuk orang-orang yang kita curigai ya, sebagai dokter kita curigai menderita infeksi saluran kemih, itu biasanya kita memberikan antibiotik dan juga pereda nyeri agar pasien lebih nyaman. Tapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak itu jangan sembarangan beli antibiotik. Saya sangat tidak menyarankan untuk membeli antibiotik di luar,
Kecuali sudah konsultasi dengan dokter, sudah menjalani pemeriksaan, nah itu boleh nanti tidak apa-apa beli antibiotik. Karena antibiotik sendiri itu bisa resisten, jadinya antibiotik yang sering digunakan apabila tidak baik, itu bisa tidak berfungsi lagi di kemudian hari. Jadi harus cari antibiotik lain dan mencari antibiotik lain itu tidak mudah, ya, jadi sangat sulit. Untuk itu, jadi harus pada kesimpulannya infeksi saluran kemih ini paling banyak disebabkan karena infeksi bakteri. Jadi keluhannya tadi sudah tahu ya, anyang-anyangan, nyeri perut, dan juga pengobatannya harus banyak minum dan harus dicegah bisa menggunakan ionogatif untuk membantu proses penyembuhan. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan seperti kencing manis, ya, yang punya penyakit kencing manis ataupun penyakit jantung yang sering mengalami infeksi bagian kandung kemihnya atau infeksi saluran kemih, itu harus dikontrol juga gulanya, obat-obatan jantungnya juga harus diminum, karena kalau misalkan hanya meminum obat antibiotik tapi obat-obatan jantung dan obat-obatan kencing manisnya tidak rutin, nah dia akan mengalami infeksi berulang. Jadi penyebabnya harus ditangani gitu. Dan juga di masa pandemi ini Ibu, Bapak harus semangat ya menjaga kesehatan. Kita tidak boleh kalah dari virus ini. Kita harus selalu menggunakan masker, selalu juga cuci tangan, karena kesehatan di saat ini adalah kunci kehidupan kita di masa mendatang. Kesehatan kita di saat ini itu adalah proses untuk bertahan hidup. Jadi jangan sampai kita kalah sama virus ini. Semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat. Saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Selamat malam, Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya persilakan apabila ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, saya persilakan. Baik, terima kasih Dokter Mada Aprian. Bapak Ibu semuanya, jika ada ingin pertanyaan silakan ya. Namun saya ingin mengawali dulu nih, mungkin mewakili daripada teman-teman ya. Mudah-mudahan dokter bisa menjabarkan dengan detail ya, dengan jelas sehingga teman-teman mungkin bisa terjawab. Ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, Dok. Kalau berbicara infeksi saluran kemih, itu kan tempatnya, Dok ya. Tempatnya itu kan beda-beda ya. Nah, apa jenisnya juga beda-beda, Dok. Jenis maksudnya jenis infeksi saluran kemih ya. Tempatnya itu beda-beda kan. Oke. Dan kita bicara risiko nih. Risiko terburuknya apa, Dok? Oke, terima kasih Bung Reno atas pertanyaannya. Oke, yang pertama mungkin dokter bisa menjawab ya. Oke. Silakan, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi infeksi saluran kemih ini berawal dari bagian bawah ya, saluran di bagian bawah untuk mengeluarkan urin. Nah, itu alat vital. Nah, dari situ Bung Reno itu dia bisa naik ke atas, namanya infeksinya ascending. Jadi bakterinya itu bisa lompat ke atas, tergantung. Jadi kalau misalkan di saluran kemih paling bawah itu di bagian alat vital kita namanya uretritis, ya, tapi itu jarang sekali. Yang paling sering itu di bagian kandung kemih. Kalau misalkan dia sudah sampai ke kandung kemih, dia keluhannya bisa nyeri perut, bagian bawah, anyang-anyangan, nyeri saat buang air kecilnya, lalu buang air kecilnya sedikit-sedikit. Nah, itu biasanya kita curigai infeksi saluran kemihnya mengarah ke bagian sistitis namanya. Sistitis itu infeksi pada kandung kemih. Tapi kalau misalkan dia sudah sampai ke ginjal itu namanya kalau infeksinya pyelonefritis. Pyelum itu sel-sel di bagian ginjal. Dan nefritis itu ginjalnya. Nah, berarti ginjalnya mengalami peradangan. Nah, hal ini biasanya keluhannya berbeda dengan yang lainnya, seperti ada yang nyeri pinggang, lalu biasanya nyerinya juga bisa menjalar ke bagian perut depan. Nah, hal ini yang membedakan antara infeksi saluran kemih satu dengan yang lainnya. Jadi harus dibedakan. Biasanya dokter melakukan pemeriksaan seperti nyeri ketok, lalu kita periksa perutnya, lalu kita cek urinnya untuk memastikan apakah benar terdapat infeksi dan apakah benar terdapat kuman di bagian urinnya. Kalau misalkan sudah ada kumannya, keluhannya sudah klop, sudah cocok, biasanya dokter mengarah ke infeksi saluran kemih. Seperti itu Bung Reno. Dan komplikasinya itu biasanya ada kuman-kuman. Ya, komplikasinya itu biasanya kalau meninggal itu secara tidak langsung ya.
Jadi pada usia-usia tua sendiri dia bisa terkena infeksi pada bagian ginjalnya. Dan ketika dia sudah mengalami infeksi ginjal, ini akan menyebabkan keadaan akut kidney injury. Jadi ginjalnya bisa mengalami kerusakan. Kalau ginjalnya mengalami kerusakan, pasiennya bisa mengalami keluhan seperti sesak nafas, lalu bisa mengalami demam tinggi. Nah, itu yang biasanya mengancam jiwa. Tapi itu sangat jarang, tapi ketika sudah terjadi, nah itu sangat harus di ini ya, itu adalah emergency. Itu harus ditangani dengan segera. Tapi walaupun dia jarang, bukan berarti tidak bisa mengalami keadaan itu. Untuk orang-orang imunokompromis itu sangat bisa terjadi, jadi harus lebih waspada. Tuh, dan bisa juga mengalami sepsis namanya. Sepsis itu adalah keadaan bakterinya terlalu tinggi di dalam sirkulasi darah dalam tubuh yang menyebabkan pasien tersebut mengalami sesak nafas, penurunan kesadaran, dan juga kadar leukosit yang terlalu tinggi dalam darah. Sehingga semakin banyak leukositnya, toksin juga semakin tinggi, bisa menyebabkan kematian. Itu untuk orang-orang yang mengalami keadaan imunokompromis atau orang-orang dengan penurunan sistem imunitas. Ya, seperti tadi, ada usia tua, lebih dari 50 tahun, bisa juga kencing manis, darah tinggi, lalu bisa juga sakit jantung, itu sangat berisiko. Gitu. Jadi jangan dianggap remeh, harus berhati-hati dan langsung kontrol ke dokter. Baik. Oke, dokter, intinya sangat berisiko juga ya, jadi jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Dan ini rata-rata banyak yang mengalami sebenarnya karena tidak dirasakan saja ya. Iya, betul. Nah, gejalanya biasanya hanya ringan. Iya, selanjutnya dok, ini sebelum nanti teman-teman juga mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan. Ya, ini mumpung karena saya pernah juga ngalami ya, tapi alhamdulillah bisa sembuh. Jadi apa dok penyebabnya dok? Jadi ini yang paling penting adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya untuk kita semua. Jadi penyebab daripada infeksi saluran kemih ini ya dikarenakan apa dok? Dan karena ini sifatnya kan salah satu adalah kuman ya atau bakteri ya. Nah, apa hubungannya dengan kita punya produk ion Giok? Apakah ini bisa mencegah, bisa membantu? Itu dok. Oke, jadi kalau misalkan dari infeksi saluran kemih ini memang jangan dianggap remeh gitu ya. Memang dia bisa sembuh sendiri, tapi bisa juga semakin parah. Faktor resiko tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau misalkan pertanyaan pertama tadi mengenai penyebab ya, Bung Reno ya. Penyebab. Ya. Jadi penyebabnya ini semakin tinggi apabila ada faktor-faktor risikonya. Orang-orang yang berisiko seperti saya katakan tadi ya, imunitas yang turun, penyakit penyerta, dan hygiene yang buruk. Nah, keadaan ini menyebabkan imunitas menurun dan dapat menyebabkan infeksi bisa dengan mudah menyebabkan bakteri dengan mudah menginfeksi. Seperti itu ya, bakterinya tadi saya sudah sebutkan itu Escherichia coli dan juga Klebsiella itu paling banyak diderita. Tuh. Jadi memang penyebab utamanya adalah bakteri. Dan untuk efek dari ion negatif sendiri itu dapat menghancurkan bakteri ya, dapat menghancurkan sel-sel bakteri dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga membantu proses penyembuhan. Nah, hal ini berkesinambungan. Jadi selain dengan obat-obatan, supportingnya juga dengan ion negatif itu juga mampu menghancurkan kuman, daya tahan tubuhnya juga ditingkatkan. Nah, diharapkan dapat sembuh lebih cepat daripada yang tidak menggunakan. Seperti itu, Bung Reno. Baik, Dokter Made, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ya intinya bahwa penyebabnya adalah kuman atau bakteri. Untuk itu Bapak Ibu, ini berhubungan dengan produk kita yaitu ion negatif Giok, ya. Tetap selalu gunakan untuk menjaga ya, kesehatan dari semua penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Nah, sebelum nanti yang lain bertanya, silakan nanti. Satu lagi nih dok, mungkin bisa. Iya, boleh. Berbicara treatment Pak, berbicara treatment atau penyembuhan pada saluran kemih yang terinfeksi, ya, atau bahasa kerennya lah kalau bahasa dokter tuh ISK, ya. Itu biasanya berapa lama proses treatmentnya itu dok, penyembuhannya dok? Jika ada nih, mungkin saudara atau tetangga kita yang terinfeksi dan didiagnosa saluran kemih, ya. Nah ini yang paling penting juga.
proses. Oke, terima kasih Bung Reno. Biasanya untuk evaluasi itu kita lakukan pemeriksaan urin ya. Biasanya kita cek dulu urinnya, tapi kalau misalkan di klinik itu sulit untuk melakukan pemeriksaan urin, biasanya kita follow up dari keluhan dulu. Keluhan apabila tidak ada, itu dinyatakan sembuh seperti itu. Jadi kalau keluhan sudah berkurang, sudah tidak ada keluhan anyang-anyangan, demam juga sudah turun, ditambah dengan pengobatan antibiotik. Jadi penanda tuntasnya itu antibiotiknya. Ketika antibiotik sudah tuntas selama 7 hari, itu dapat diindikasikan pasien sembuh. Jadi kalau misalkan pengobatan sudah tuntas 7 hari, tidak ada keluhan, sudah tidak apa-apa. Jadi sudah di stop obat-obat yang lain. Jadi penting antibiotika terlebih dahulu. Tapi ada juga orang-orang yang berisiko seperti ibu hamil ya, lalu orang-orang tua. Nah itu biasanya kita follow up sampai 14 hari. Tuh, jadi 14 hari ini pemberian antibiotik tanpa memandang gejala klinis. Seperti itu Bung Reno. Jadi memang tergantung dari siapa yang mengalami infeksi tersebut. Tuh, kalau orang-orang wanita yang lebih beresiko itu bisa sampai 14 hari. Gitu. Jadi intinya adalah pengobatan harus sampai tuntas dan gejala tidak ada. Baik, luar biasa ini Pak Dokter Made Aprian ini. Jadi nggak salah ini manajemen Biok ya menunjuk sudah muda, masih muda, ganteng dan cerdas. Ya kalau gantengnya ya tidak tipis lah sama saya ya Pak Putu ya. Baik Bapak Ibu semuanya itu 3 pertanyaan yang mungkin bisa mewakili. Nah, Mas kita masih punya waktu nih 10 katakanlah 5 menit lagi kurang lebih untuk pertanyaan kepada dokter. Sebelum nanti kita memasuki sesi terakhir ya, yaitu sesi open mind dari sahabat kita. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang malam hari ini mengalami. Ya, Ibu Sri. Mau nanya nih Bung Reno. Iya, Ibu Sri itu udah angkat tangan. Malam Dok. Halo Ibu. Tadi saya ngikutin itu mengenai higienisnya ya. Nah, penggunaan sabun dengan pH tertentu. Pertanyaan Bunda itu kalau dengan pH yang sesuai, boleh nggak setiap hari itu nomor 1 dipergunakan? Ya, karena ada yang kebiasaan sudah menggunakan produk khusus. Terus yang kedua, kalaupun terdiinfeksi, kan saya selalu seperti malam kemarin itu ada airnya Dok. Terus saya tempelkan di titik yang sesuai dengan lokasi titik akupuntur. Itu bisa tertolong, tidur sudah ya. Nah dengan infeksi kandung kemih ini, kan biasanya ada nyeri itu ya. Boleh nggak kita tempelkan di daerah eksternalnya? Eksternal, genitalia eksternalnya. Boleh nggak? Gitu. 2 pertanyaan itu Dok. 2 pertanyaan ya Bunda. Terima kasih Bu Sri, pertanyaannya baik sekali ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai sabun ya. Kalau sabun itu boleh setiap hari asal pH-nya cukup dan juga bukan setiap mandi ya. Bukan setiap mandi. Kalau setiap mandi bisa 2-3 kali sehari kan. Nah, itu yang biasanya itu biasanya menghancurkan kuman-kuman yang baik. Jadi kita juga butuh kuman-kuman yang sudah biasa tinggal di daerah yang vital. Jadi kita tidak boleh menghilangkan itu juga, Ibu Sri. Jadi harus tetap ada kumannya agar terjaga pH-nya di sana. Karena kuman tersebut juga membentuk pH dan juga zat-zat pertahanan tubuh. Ya, jadi tidak apa-apa digunakan setiap hari. Tapi kalau misalkan sudah ada keluhan langsung kontrol ya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua tadi mengenai peletakan ya. Kan kita tahu ya mungkin Ibu sering meletakkan ini di meja, lalu meletakkan di mana-mana dipegang. Kalau saya sarankan jangan sampai di bagian organ vital. Karena nanti yang ada kita kan tidak tahu apakah bersih atau tidaknya, lalu dicuci atau tidak. Nah, sebaiknya diletakkan di bagian perut bawah saja cukup karena dia kan memancarkan ya. Jadi bisa sistemik, jadi ke seluruh organ juga bisa dan efeknya juga kan ke seluruh peredaran darah gitu. Jadi tidak harus di bawah ada di organ vital gitu ya. Ya, betul, di bawah umbilikus tidak apa-apa asal jangan terlalu dekat dengan organ vital. Seperti itu. Ya. Oke. Makasih dokter. Oke, semoga lekas sembuh Ibu Sri, semoga sehat terus ya. Amin.
Masih ada pertanyaan? Ada, Pak. Bapak Ibu semuanya. Silakan, Pak Bona. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bapak Bona. Itu tadi kan karena imunitas turun bisa terinfeksi. Nah, sebetulnya kuman ini ada di mana nih, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bona. Jadi kuman E. coli ini adanya di usus ya. Jadi di usus itu banyak sekali kuman E. coli. Jadi E. coli ini juga banyak di tempat-tempat seperti yang kotor, seperti mungkin Bapak sering lihat ya di cucian-cucian piring yang kotor, lalu di tangan, itu ada di mana-mana kuman E. coli ini, Pak. Tapi kalau di usus, ketika kita BAB, dia kan ada di dekat bagian anus. Ketika salah membersihkan, dia bisa masuk ke dalam saluran kemih kita, terutama pada wanita ya, biasanya itu sering terjadi. Nah, bisa juga infeksinya ini bukan dari lokasi terdekatnya, bisa juga dari hematogen atau limfogen namanya, Pak. Jadi dari jaringan limfe dan juga dari pembuluh darah gitu. Jadi sel-sel darah itu membawa kuman E. coli-nya, dia hinggap di bagian kandung kemihnya, bisa terjadi infeksi kandung kemih. Jadi port di entry atau jalur masuk dari kumannya itu udah banyak sekali, Pak. Itu kalau dia sudah menginfeksi, ya tergantung organnya tadi. Tuh, jadi paling umum E. coli ada di tempat-tempat yang kotor dan juga di usus juga ada. Gitu. Kalau misalkan kita mengeluarkan kotoran kan otomatis dia bisa hinggap di mana-mana ya. Bisa di bagian sekitar bokong. Nah, itu yang biasanya salah membersihkan, posisinya itu bisa terkena infeksi saluran kemih pada wanita. Seperti itu, Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Bona? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ada sebelum nanti kita masuk di sesi yang terakhir. Ya, saya Pak Ngawi, Pak. Silakan sebutkan nama dan tempat tinggal, Bapak. Bapak Sawilan dari Ngawi ya? Pak Sawilan Ngawi nih. Halo Pak Sawilan. Ya, Dok, malam Dok. Malam Bapak, semoga sehat Nah, selalu ini ya. saya mau cerita biar Boleh. ada solusi dari dokter ini. Boleh, Saya silakan itu Pak. awalan dulu kan sering anyang-anyangan itu Dok. Ya. Ya, terus akhirnya tahun 97-an lah, anyang-anyangan itu ada solusi ban ini mungkin tak bagi sama Bapak Ibu semua. Ternyata anyang-anyangan itu bisa secepatnya reda kalau kita kasih balsem di pusar itu, Dok. Itu alasannya apa saya nggak tahu, tapi setiap dulu saya terasa itu langsung tak kasih balsem itu nggak sampai 2 menit kita bawa ke belakang sudah reda rasa anyang-anyangan itu, Dok. Terus ternyata perkembangannya di tahun-tahun 2010-an, Dok, saya itu Ya, sering mengeluarkan batu. Oke. Sering sekali mengeluarkan batu. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya kalau kencing itu kan ada rasa agak nyeri-nyeri begitu. Itu. Terus yang saya tanyakan, riwayat saya seperti itu untuk kemudiannya bagaimana ya, Dok? Terus terkait dengan produk ion Ziok ini, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Bapak Sawilan dari Ngawi ya. Semoga Bapak sehat terus. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, kenapa di bagian pusarnya ya diolesin balsam bisa enakan gitu. Jadi memang kalau misalkan persarafan Pak, itu dari kita masih dalam kandungan, itu dari umbilikus itu atau ari-ari ya, itu nyambung ke bagian kelamin memang persarafannya Pak. Jadi dan kalau misalkan kita pun ngerasa nyeri, itu biasanya nyeri sampai umbilikus atau sampai pusar ya Pak ya. Nyeri di bagian kelamin juga bisa kita rasakan sampai ke pusar. Dan ketika kita sentuh pusar kita, itu bisa sampai ke bagian kelamin juga. Nah, itu ada hubungannya dengan sistem persarafan, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak olesin balsam, di situ akan persarafannya jadi aktif. Nah, jadi ada serangsangan, jadi mulai terjadi rasa nyaman juga, Pak. Kalau misalkan hangat itu vasodilatasi, jadi mulai terasa nyaman di bagian pusarnya dan menjalar sampai dengan kelaminnya, Pak. Karena memang ada sistem persarafannya di sana yang pertama. Dan ditambah rasa hangat tadi ya Pak ya, dan itu memberikan efek relaksasi pada persarafan yang mengalami ketegangan atau kaku gitu. Karena kalau misalkan infeksi dia radang Pak, jadi dia kaku, keras, panas, itu di bagian organ-organ saluran kemihnya.
Makanya dia bisa berkurang itu karena efek dari zat-zat yang ada pada balsamnya itu mungkin Pak ya. Selanjutnya itu dari Bapak nanya tadi dulu pernah punya batu saluran kemih ya Pak ya, sempat keluar batu dulu ya. Nah, betul. kalau misalkan batu saluran kemih Pak, dulu Bapak sempat dioperasi atau tidak? Enggak pernah juga. Nggak pernah ya. Dulu tapi sempat kencing batu keluar kecil-kecil gitu kayak pasir ya Pak? Malah agak sampai satu sebesar kedelai itu, Dok. Oh ya, besar ya Pak ya? Iya, Jadi besar itu. memang Jadi waktu mau keluar itu, Dok, saya tuh kan gini, biasanya kalau terasa seperti anyang-anyang itu tak kasih balsam sembuh. Itu 2 hari kok belum sembuh-sembuh. belum Nah, sembuh. Iya. setelah 3 hari itu mau kencing itu nggak bisa ditahan, Dok. Begitu keluar itu berual itu awalan kan keluar seperti warna merah-merah itu. Oke, gumpalan darah. Ada suara klitik-klitik gitu. Ternyata masih ada 3 butiran yang besar, 1 kedelai, yang 2 itu agak kecil-kecil begitu. Oh iya, tapi bukan kedelai beneran ya Pak ya? Iya. Bukan kedelai beneran ya Pak ya? Batu ya? Batu betul itu. Oke, ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang punya riwayat kencing batu, Pak, itu bisa mengalami batu saluran kemih, Pak. Batu saluran kemih itu juga ada lokasinya, Pak. Sama seperti infeksi saluran kemih. Bisa di ginjal, bisa di bagian saluran ureternya, bisa di bagian kandung kemihnya. Nah, kemungkinan Bapak mengalami batu saluran kemih ini tinggi ya, Pak, ya. Beresiko kemudian harinya bisa berulang, Pak. Jadi kalau Bapak sudah mengalami batu saluran kemih lagi, sudah mulai anyang-anyangan, tapi tanpa demam, ya. Nah, itu saran saya kontrol ke dokter. Nanti diperiksa lebih lanjut. Nah, itu bisa berulang dan bisa jadi infeksi saluran kemih, Pak. Jadi karena batunya itu menggesek dari kulit-kulit yang ada di dalam saluran kemih, itu akan muncul darah, Pak, di situ. Kan kebuka jadi kulitnya ya, kalau ada batu tersebut ya, kegesek di saluran kemih. Nah, urin kita tuh banyak sekali yang namanya bakteri, Pak. Ketika ada darah yang keluar, salurannya juga ada, dari luka yang robek, bakterinya masuk ke dalam saluran kemih, bisa infeksinya double, Pak. Jadi bisa infeksi saluran kemih, bisa juga ada batu saluran kemih. Jadi bisa double penyakitnya. Jadi Bapak kalau sudah ada keluhan tersebut, langsung periksakan diri ke dokter. Banyak minum, Pak. Kurangi yang namanya zat-zat asam urat yang tinggi ya. Kacang-kacangan, lalu susu itu juga dikurangi. Harus banyak minum mulai sekarang. Jangan terlalu banyak duduk. Ya, kalaupun banyak duduk, tadi saya katakan, harus minum 2 liter per hari. Tuh, ya Bapak ya. Agar tidak terulang. Kalaupun sudah terulang, saran saya kontrol ke dokter agar diperiksa lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Sawilan dari Ngawi? Nah, terus barangkali untuk kelanjutannya saya terkait produk kartu Ion Syok, Dok, petunjuknya bagaimana menghadapi sakit saya itu. Ya, boleh. Jadi kan memang dari beberapa sumber saya baca sendiri itu Ion negatif mampu membunuh kuman ya Pak ya, dan juga memperlancar aliran darah. Tapi kalau sudah mengarah ke batu, saluran kemih, dan batunya besar, itu harus dikontrol, konsultasikan ke dokter. Jadi tidak melulu hanya berputar di pengobatan dan juga terapi suportif ya. Jadi harus tetap kontrol ke dokter apabila ada keluhan lebih lanjut. Cuman kalau misalkan dia ada perbaikan ya, misalkan anyang-anyangan boleh ditempelkan ya. Ion negatifnya kalau misalkan sudah berkurang berarti dia sudah bekerja. Tapi kalau sudah tidak berkurang, nah Bapak harus cari solusi lainnya. Seperti itu Pak, kontrol ke dokter agar diperiksa lebih lanjut. Ini infeksi atau benar batu yang akan kumat lagi, gitu Pak. Oke, ya Dok. Gitu ya. Oke, terima kasih Dok penjelasannya. Sama-sama Bapak, semoga sembuh ya, semoga sehat terus, semoga tidak berulang. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu kepada narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Dr. Made Aprian, yang pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita membahas satu topik kita yang sangat seru pada malam hari ini, yaitu tentang satu infeksi saluran kemih. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini, ya, sekali lagi berikan applause, berikan tepuk tangan untuk narasumber kita di kolom komentar Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi kepada beliau yang telah menyempatkan hadir ya di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan
Terima kasih pada narasumber kita. Terima kasih Bung Reno. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga sehat selalu ya. Kalau ada keluhan boleh nanti chat saya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar penyakit atau yang negatif nggak apa-apa. Nanti bisa chat saya. Kalau ada yang bingung ya. Kalau nggak ada yang bingung ya nggak apa-apa. Oke, saya akhiri pada malam hari ini sesinya. Semoga bisa membantu. Dan Bapak Ibu jangan lupa selalu pakai masker dan juga selalu cuci tangan ya. Kalaupun harus dipaksa bepergian, jangan sekali-kali dilepas maskernya. Jangan lupa jaga jarak, selalu cuci tangan. Semoga kita semua sehat dan terhindar dari virus corona. Saya akhiri, selamat malam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih ya, Dr. Made Aprian pada malam hari ini telah mengupas tuntas tentang tema kita, topik kita malam hari ini yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini sangat menambah satu pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Baik, karena saat ini sudah pukul ya menunjukkan waktu terus berjalan Bapak Ibu ya, kita memasuki yaitu sesi yang ketiga ya, di mana sesi yang ketiga ini kita ingin sharing ya, kita ingin mendengarkan sharing dari beliau ya. Saya ingin sapa dulu untuk Bapak John Henry, apakah sudah masuk di room meeting kita malam hari ini?